Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Ketemu lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Dan di kesempatan kali ini saya akan meneruskan video episode yang kemarin teman-teman. Dan ini adalah episode yang kedua untuk tipe seri servis handphone Xiaomi Mi Max 1 atau Xiaomi Mi Max 1 teman-teman. Dengan kondisi seperti ini, kita coba untuk menyalakan dulu. Untuk episode yang pertama yaitu bagaimana caranya mengganti mata switch tombol on off, dan untuk episode kedua ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengganti touchscreen pada Xiaomi Mi Max 1 dengan kondisinya seperti ini teman-teman. Yaitu kondisi touchscreennya pecahnya lumayan parah dan hampir keseluruhan itu layarnya pecah teman-teman. Seperti itu adalah untuk kondisinya. Touchscreennya pecah retak lumayan banyak, dan saya coba untuk mengetes touchscreennya dulu teman-teman. Setelah saya tes untuk touchscreennya, ini bagian atas itu sebagian ada yang macet atau error dan tidak bisa disentuh teman-teman. Sedangkan untuk di bagian tengah sampai ke bawah itu saya sentuh masih normal. Dan untuk kualitas LCD-nya tidak ada yang cacat teman-teman, kecuali hanya touchscreen-nya saja yang retak. Jadi seperti itulah kondisi Xiaomi Mi Max 1 dengan kondisi kacanya retak lumayan parah. Dan untuk di tombol navigasi ini saya sentuh pun tidak bisa teman-teman. Jadi saya tekan kembali, untuk tombol home juga tidak bisa. Jadi untuk tombol bagian bawah atau tombol navigasinya tidak bisa berfungsi dengan normal atau tidak bisa disentuh. Sekarang kita akan coba matikan handphonenya dulu dan kita mulai mengerjakannya teman-teman. Oke, kita pisahkan untuk mesinnya, kita simpan dulu untuk mesinnya teman-teman. Untuk kabel fleksibel touchscreen ada di bagian atas yang saya tunjuk ini, kita sobek saja teman-teman. Kita putuskan atau kita sobek saja karena untuk mempermudah, yaitu saat kita memisahkan LCD dari framenya. Perhatikan untuk di bagian touchscreen yang retak saja, kita akan menyiapkan yaitu lem warna bening dan serta lakban untuk melapisi yaitu kaca touchscreen-nya. Kita kasih lem untuk di bagian kaca retak yang ada di bagian samping saja, karena posisi di tengah ada tempered glass atau anti gores. Sengaja tidak saya lepas dan saya langsung mengasih lemnya di bagian samping saja dan melapisi pakai lakban. Fungsinya hanya untuk menghindari resiko LCD cacat pecah teman-teman. Oke, kita siapkan untuk alat separatornya. Dan selanjutnya kita letakkan LCD ke alat separator sambil kita menyalakan alat separatornya ya teman-teman. Jadi kita letakkan dan kita nyalakan alat separatornya, dan kita menunggu panas separator hingga panasnya tercukupi dengan panas yang sudah kita atur atau sebelumnya yang sudah kita setting dulu teman-teman. Oke, kita akan menunggu separatornya panas dulu. Kalau panas untuk alat separatornya yang sering saya gunakan yaitu adalah panas di angka 70 teman-teman. Oke, hampir di angka 70. Jika panasnya sudah mencapai di angka 70, kita siapkan untuk mika tipis dan lentur. Kita coba untuk yaitu membongkar LCD dari framenya. Perhatikan untuk di bagian kaca touchscreen yang retak di bagian samping dan bawah. Jadi kita memasukkan mikanya atau proses saat kita membongkar LCD dari frame dari atas dulu teman-teman, atau misalnya dari bagian kaca touchscreen yang tidak retak. Oke, selanjutnya kita mencari celah seperti ini. Kita masukkan mika tipis dan lentur ini di bagian bawah LCD teman-teman, atau di belakang LCD.
Seperti itu, jadi harus ekstra hati-hati untuk memasukkan mikanya agar tidak merusak di bagian LCD-nya teman-teman. Selanjutnya kita gesekkan pelan-pelan hingga sampai ke bawah, karena posisi di bagian bawah ini kaca touchscreen-nya pecah lumayan parah, jadi harus ekstra hati-hati untuk membongkar di bagian bawah teman-teman. Jika salah sedikit itu bisa menyebabkan fatal pengerjaan yang bisa menyebabkan LCD rusak atau LCD cacat. Oke, pelan-pelan kita lepas dari framenya dan sudah kita bongkar LCD dari framenya teman-teman. Oke, LCD sudah terpisah dan sudah kita lepas dari framenya dengan utuh ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengetes LCD-nya, apakah setelah kita pisah dari framenya LCD ini masih bisa digunakan atau masih bisa berfungsi dengan normal, atau ada yang cacat seperti tombol muncul warna hitam atau LCD bergaris. Oke, LCD sudah menyala dan ini adalah kondisi LCD-nya. Jadi tidak ada tombol atau bergaris ya teman-teman. Alhamdulillah sudah sukses untuk memisahkan LCD dari framenya. Tapi jangan senang dulu, kita akan lanjut untuk mengerjakannya, yaitu bagaimana caranya memisahkan kaca gelas dari touchscreen-nya. Karena LCD ini mempunyai ukuran LCD 6,5, jadi cukup lumayan lebar teman-teman. Untuk suhu panas separatornya tetap saya gunakan di angka 70. Dengan alat yang saya pakai ini adalah tipe Cellkit CK958. Kalau alatnya mungkin mereknya berbeda, bisa disetting terlebih dahulu teman-teman. Oke, jika panas separator sudah mencukupi, kita akan menyiapkan yaitu kawat atau benang khusus untuk memisahkan yaitu touchscreen sama LCD-nya. Untuk kawat yang saya gunakan dengan ukuran 0,8, jadi sedikit lumayan tebal teman-teman, dibandingkan 0,08 sama 0,05. Kalau 0,5 itu sedikit tipis tapi mudah putus jika tidak hati-hati teman-teman. Oke, kita pisahkan untuk touchscreen-nya, dan masih ada sisa-sisa lem untuk di bagian LCD setelah kita memisahkan yaitu kaca touchscreen-nya. Selanjutnya kita bersihkan dengan ekstra hati-hati. Untuk sisa lemnya ini lumayan tebal teman-teman, tapi hanya sedikit saja yang masih menempel. Kita bersihkan dengan ekstra hati-hati agar LCD-nya tidak cacat teman-teman. Oke, sudah kita bersihkan seperti ini. Jika kalian kesulitan untuk membersihkannya, bisa diletakkan di atas separator dengan membersihkan yaitu sisa lemnya. Sekarang kita lanjut untuk menyiapkan touchscreen yang baru, dan ini adalah touchscreen bekas yang sudah kita pisah tadi ya teman-teman. Oke, dan ini adalah kondisi untuk spare part yaitu Xiaomi Mi Max One untuk touchscreen warna putih sesuai yang kita kerjakan teman-teman. Ini adalah touchscreen-nya. Sekarang kita akan coba untuk mengetes touchscreen-nya teman-teman. Jadi saran saya, sebelum kita mengganti touchscreen atau sebelum touchscreen kita pasang pakai lem Oka kering, diwajibkan kita mengetes touchscreen-nya ini benar-benar berfungsi dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengetes touchscreen-nya serta LCD-nya ini masih bersih ya teman-teman. Jadi setelah kita pisahkan LCD dari touchscreen-nya, LCD ternyata sukses untuk kita pisah dan LCD-nya masih jernih teman-teman. Sekarang kita coba untuk mengetes touchscreen yang baru ini lancar digunakanкah atau ada yang error. Jadi kita harus mengetes dulu sebelum kita memasangnya. Dan oke, untuk touchscreen-nya sangat lancar untuk dipakai ya teman-teman. Jadi untuk touchscreen yang baru ini
nanti kita akan pasang karena kondisi touchscreen-nya sudah kita tes dan layak dipakai teman-teman. Sangat lancar untuk kita sentuh dan kita gunakan. Selanjutnya kita siapkan untuk spare part-nya. Sebelum saya jelaskan spare part-nya, ini adalah kondisi LCD-nya. Nanti kita bersihkan karena masih ada kotor, sisa bergaris di bagian LCD bekas kita pisah touchscreen-nya teman-teman. Dan ini adalah spare part yang saya gunakan, yaitu lem oka kering dengan ukuran 7 in. Untuk mereknya sendiri saya pakai merek Mitsubishi. Dan ini adalah touchscreen warna putih untuk Xiaomi Mi Max 1 yang sudah kita tes tadi, yang sudah normal. Dan ini adalah touchscreen yang bekas yang sudah kita pisahkan tadi teman-teman. Jadi untuk penggantian spare part touchscreen atau spare part apapun itu, jadi harus sesuai tipe handphonenya ya teman-teman. Jadi untuk di bagian yang saya tunjuk itu adalah pelindung lampu LED bagian navigasi. Jadi nanti jangan lupa kita memasangnya kembali setelah kita mengganti touchscreen-nya teman-teman. Jadi untuk pemasangannya, nomor 1 kita bersihkan untuk di bagian LCD, dan nomor 2 setelah LCD bersih kita pasang untuk lem oka keringnya. Dan yang terakhir yaitu nomor 3 adalah touchscreen atau TC atau bisa disebut juga yaitu TS teman-teman. Jadi urutannya setelah LCD kita bersihkan dulu, lalu kita tempelkan lem oka kering, dan lalu langkah terakhir yaitu memasang touchscreen-nya. Oke, jadi itulah untuk spare part dan serta urutan dari pemasangannya teman-teman. Dan selanjutnya, dan ini adalah posisi LCD-nya karena masih ada bekas kotoran saat kita pisah dari LCD-nya. Kita siapkan untuk cairan pertamax sama tisu kering. Lanjut kita teteskan untuk cairannya dan kita usapkan secara merata di bagian LCD-nya. Untuk membersihkannya, menekan LCD-nya pakai tisu jangan terlalu keras ya teman-teman, karena bisa menyebabkan LCD bisa cacat sewaktu-waktu kalau kita tidak hati-hati untuk membersihkannya teman-teman. Oke, kita bersihkan sampai sebersih mungkin. Jangan sampai ada sisa-sisa debu atau kotoran yang menempel di bagian LCD teman-teman. Dan ini adalah hasil LCD yang sudah kita bersihkan. Tidak ada sedikit pun noda ya teman-teman. Jadi harus ekstra bersih sebelum kita memasang lem oka kering. Dan ini adalah lem oka keringnya yang sudah kita siapkan tadi dengan ukuran yaitu 7 in. Kita akan memasangnya di bagian LCD-nya teman-teman. Kita lepas untuk plastik pelindung yaitu yang ada di bagian lem oka kering. Oke. Lanjut kita meletakkan atau kita menempelkan di bagian bawah LCD. Kita presisikan dan kita tekan dan kita tempelkan sedikit di bagian LCD paling bawah. Selanjutnya kita siapkan alat roll, fungsinya untuk meratakan lem oka kering ke LCD teman-teman. Meratakannya kita tekan halus sambil kita dorong teman-teman. Jangan menekan terlalu keras karena bisa menyebabkan LCD rusak teman-teman. Lanjut, karena posisi LCD, maksud saya lem oka kering ke LCD ini cukup lebar, saya menggunakan ukuran 7 in. Jadi ada sisa sedikit ada di bagian samping, kita potong sesuai ukuran LCD-nya. Lanjut kita buang untuk sisa lemnya. Dan LCD sudah terpasang sama lem oka kering teman-teman. Selanjutnya kita siapkan alat yaitu bagian tatakan ke frame. Saya gunakan untuk tatakan berbahan tipis dari bekas wadah tempered glass atau bekas tempat anti gores. Saya gunakan untuk di bagian frame, kita potong sesuai ukuran frame. Dan selanjutnya kita pasangkan LCD ke framenya teman-teman. Jadi untuk trik seperti ini saya gunakan karena saya tidak memakai alat paper remover. Selanjutnya kita siapkan untuk touchscreen-nya. Kita buang untuk segelnya teman-teman. Oke, kita potong untuk segelnya agar lebih mudah saat kita melepas plastik pada kaca touchscreen-nya teman-teman.
Oke, selanjutnya saya lepas plastik sedikit di bagian samping pojok. Fungsinya hanya untuk mempermudah saat kita melepas plastik yang ada di touchscreen, teman-teman. Selanjutnya kita lepas untuk plastik di bagian lem muka kering. Kita lepas untuk plastik pelindung lem muka kering dengan ekstra hati-hati, jangan sampai ada debu yang menempel di lem muka kering ya teman-teman. Jadi usahakan kalau posisi meja kotor dibersihkan dulu, kalau menyalakan kipas dimohon untuk dimatikan dulu teman-teman. Fungsinya hanya untuk menjaga risiko agar tidak kemasukan debu di bagian LCD-nya. Selanjutnya kita buang, kita lepas untuk plastik yang ada di bagian yaitu touchscreen-nya. Oke, perhatikan untuk bagian ini karena fleksibel ada di bagian atas. Yang saya tunjuk itu adalah fleksibel, sedangkan yang saya tunjuk di bagian bawah itu fungsinya kita harus memasang di bagian bawah dulu teman-teman. Kita letakkan untuk touchscreen-nya ke frame dan lanjut kita tekan halus agar touchscreen-nya bisa menempel sama lem OK kering. Selanjutnya kita angkat bebarengan dengan tangan kiri. Di bagian tangan kiri untuk bagian jempol sama jari kita kasih jarak renggang antara LCD sama kaca touchscreen-nya agar tidak menempel secara otomatis teman-teman. Perhatikan untuk jarak renggangnya. Jadi untuk di bagian samping atas juga samping kiri dan kanan itu ada jarak renggang di bagian touchscreen sama LCD. Sedangkan untuk tugas di bagian tangan kiri itu fungsinya untuk mengasih jarak renggang. Dan ditengok ke belakang, lihat untuk di bagian LCD apakah LCD bisa presisi sama touchscreen-nya atau belum. Jika sudah presisi, kita urut seperti ini teman-teman. Kita pijit halus memakai ujung kuku jempol dengan trik seperti ini. Kita tekan halus dan kita dorong pakai ujung kuku. Jadi ini adalah trik yang sering saya pakai, yang saya gunakan untuk penggantian touchscreen teman-teman. Dengan cara memijitnya atau mengurutnya dengan cara halus memakai ujung kuku sambil kita tekan halus dan sambil kita dorong. Untuk mendorongnya sendiri seperti ini. Jadi sedikit demi sedikit saja dan pelan-pelan. Nggak usah terlalu cepat atau mengurutnya atau mendorongnya pakai kuku itu jangan terlalu lebar ya teman-teman. Jadi sedikit-sedikit saja karena posisi layarnya ini Xiaomi Mi Max 1 memakai ukuran 6,5 in, jadi lumayan lebar teman-teman. Sudah besar dan juga lebar, jadi harus ekstra hati-hati. Jika kalian tangannya tidak tercukupi atau tidak mencukupi untuk mengurut jarak LCD-nya atau jarak touchscreen-nya memakai ujung kuku, bisa pelan-pelan di bagian pojok dulu, lalu di bagian tengah seperti ini, lalu kembali lagi di bagian tengah sambil kita sebaliknya untuk di bagian samping pojok kanan. Jadi seperti ini mengurutnya teman-teman jika untuk kondisi LCD-nya itu lebar. Seperti inilah jika sudah kita melakukan setengah atau separuh dari kaca touchscreen saat kita memasangnya dengan cara mengurut atau memijitnya seperti ini teman-teman. Jadi tidak ada sisa gelembung sama sekali walaupun pemasangannya secara manual tanpa memakai alat paper remover teman-teman. Jadi saran saya itu kuncinya hanya satu. Yang pertama yaitu saat kita memasang lem OK kering, usahakan jangan sampai ada gelembung. Dan yang terakhir, dan trik yang terakhir itu adalah bagian yang kedua, yaitu memasang touchscreen-nya seperti ini teman-teman, jika kalian belum mempunyai alat paper remover. Jadi jika tidak ekstra hati-hati atau tidak pelan-pelan, itu bisa menyebabkan sisa gelembung ketinggalan di LCD karena mengurutnya terlalu buru-buru teman-teman. Dan perhatikan untuk di bagian akhir seperti ini, kita akhiri untuk memijit atau mengurut dengan cara
ujung kuku kita tekan halus dan kita dorong. Masih ada sisa sedikit gelembung di bagian pojok. Jadi trik seperti ini kita akan menyelesaikan bagian yang ada gelembung kecil seperti ini teman-teman. Pelan-pelan dan halus, dan sudah selesai kita mengerjakan untuk penggantian touchscreen Xiaomi Mi Max Band dengan cara manual tanpa memakai alat bevel remover teman-teman. Jadi tidak ada sisa gelembung kecil sedikit pun tidak ada, apalagi yang besar teman-teman. Jadi alhamdulillah sudah sukses untuk pemasangan secara manual, yaitu memasang touchscreen Xiaomi Mi Max Band dengan cara manual tanpa memakai alat bevel remover. Sekarang kita akan menguji coba atau kita tes LCD sama touchscreen-nya. Apakah LCD setelah kita ganti memakai touchscreen yang baru dengan cara memijit, apakah LCD ada yang cacat atau tidak, dan touchscreen-nya masih bisa digunakan dengan normal atau tidak teman-teman. Kita simak bareng-bareng dengan kualitas seperti apa saat kita sudah menyelesaikan pemasangan touchscreen dengan cara manual. Oke, LCD sudah saya nyalakan dan saya coba untuk mengetes LCD-nya ini masih bersih atau ada yang cacat. Dan ini adalah kondisinya setelah kita mengganti touchscreen teman-teman. LCD-nya masih bagus dan jernih karena masih memakai LCD yang original dari bawaan. Oke, kita simak bareng-bareng dengan kualitas LCD saat kita sudah mengganti touchscreen-nya. Kita lepas untuk plastik yang ada di touchscreen teman-teman. Perhatikan untuk kualitas pemasangan secara manual memakai lem oka kering. Dan ini adalah hasil akhirnya. Sangat cantik dan sangat memuaskan untuk hasil, yaitu pemasangan touchscreen secara manual tanpa alat bevel remover teman-teman. Hasilnya hampir sama memakai alat bevel remover karena sangat bersih dan kinclong, tidak ada sisa gelembung yang kecil maupun yang besar teman-teman. Dan selanjutnya kita akan mengetes untuk kualitas LCD sama touchscreen-nya. Untuk pemasangannya sudah selesai dan sudah sukses. Lanjut kita uji coba untuk touchscreen-nya ini sangat lancar digunakan atau tidak teman-teman. Dan oke, untuk touchscreen-nya saya uji coba, saya tes, ini sangat lancar ya teman-teman. Jadi saya goyang-goyang kemanapun sangat lancar dan tidak tersendat-sendat. Jadi untuk main game atau penggunaan touchscreen sangat nyaman digunakan atau sangat nyaman dipakai. Dan alhamdulillah untuk penggantian touchscreen Xiaomi Mi Max Band sudah selesai. Dan nantikan tutorial di episode ketiga, karena episode ketiga akan kita proses mengganti yaitu fingerprint sama frame-nya teman-teman. Dan ini adalah touchscreen yang bekas, sudah kita ganti. Alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah sukses, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Semoga selalu bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.